Pada part sebelumnya, demon pria yang hanya memakai jubah mandi membunuh semua warrior yang datang padanya. Lalu setelah membunuh banyak warrior, dia mendatangi tempat pelatihan Eng. Sesampainya di tempat pelatihan Eng, pria itu melihat gedung itu dan bertanya, "Ruang kultivasi." Ternyata benar, energi aneh tadi berasal dari sini. Apa sebenarnya aura itu? Dia mengingat aura yang dia rasakan sebelumnya. Lalu dia berjalan masuk dengan aura yang membara keluar dari tubuhnya. Dia berkata, "Oke lah, biar aku lihat dulu sebentar." Sedangkan di dalam tempat pelatihan, Eng sedang berkultivasi. Dia merubah bentuknya menjadi bentuk demon. Aura keluar dari sekujur tubuhnya. Dia sedang duduk bersila di atas bongkahan tangan yang terbuat dari batu. Sembari duduk, dia bergumam, "Akhirnya, aku mendapatkan elemen bumi." Eng sudah menjadi warrior berinti 5. Dia meneruskan, "Baguslah. Aku harus menstabilkan elemen bumi di tubuhku terlebih dahulu." Dia terlihat sangat fokus, mencoba menstabilkan elemen bumi yang baru saja dia dapatkan. Dia melanjutkan, "Lalu, aku bisa menggabungkan kelima elemen, logam, kayu, air, api, dan bumi." Eng berencana menjadi yang pertama, menggabungkan semua elemen menjadi satu. Dia meneruskan, "Aku harus mencobanya sampai berhasil. Tidak kusangka, untuk mendapatkan satu elemen saja, beban di tubuhku seberat ini. Dan energi yang dibutuhkan sangatlah besar." Eng terlihat sangat berkeringat, memejamkan matanya mencoba untuk sangat berfokus. Dia melanjutkan gumamannya, "Kalau konsentrasiku pecah sedetik saja, semua energi elemen ini akan langsung terputus secara otomatis. Ini tidak mudah. Aku harus benar-benar fokus. Aku tidak boleh terdistraksi sekarang, atau usahaku akan menjadi sia-sia." Eng dikelilingi oleh 5 elemen yang sudah dia kuasai: api, air, logam, kayu, dan bumi. Sedangkan di lobi ruang kultivasi level 1, seseorang memanggil penjaga lobi, berkata, "Abang, kenapa bocah itu memakai kamar kultivasi besar sendirian?" Menjawab itu, penjaga lobi mengeluh, menghela nafas, lalu berkata, "Kau tidak paham kalau dia itu sugar baby. Apakah menurutmu nona kaya itu akan menyukaiku?" Dan setelah penjaga lobi berkata, tiba-tiba di layar kaca di sampingnya, berita mengabarkan tentang adanya berita darurat. Demon muncul di dalam kota. Mendengar itu, penjaga lobi dan orang yang baru saja bertanya padanya menjadi terkejut. Lalu suara dari TV melanjutkan, "Dimohon kepada semua warga untuk tinggal di dalam rumah." Mendengar itu, penjaga lobi semakin terkejut dan tiba-tiba, ding, suara pintu terbuka dan ada seseorang yang baru saja mau masuk ke dalam lobi. Hal itu membuat penjaga lobi dan bawahannya terkejut dan seketika menoleh. Berita melanjutkan, "Berita darurat, berita darurat. Demon muncul di dalam kota." Dan tepat setelah pembawa acara mengatakan hal itu, demon pria itu memasuki lobi, membuat bawahan penjaga lobi terkejut. Pria itu tersenyum dan berjalan dengan santai. Penjaga lobi melirik ke arahnya, lalu bawahannya berteriak berkata, "Hei kamu, mau kemana kau? Apakah kau prajurit? Apa kau tidak dengar pengumumannya? Ada demon di tengah kota. Tempat ini akan ditutup sementara waktu. Tolong keluarlah." Tapi demon itu mengabaikannya, melewati pria itu begitu saja, berjalan santai ke arah penjaga lobi. Melihat itu membuat penjaga lobi penuh tanya di kepalanya. Lalu penjaga lobi berteriak kepada demon itu. Dia berkata,
Hei, kamar kultivasi ini cuma boleh digunakan oleh prajurit. Kau tidak boleh masuk. Tapi tepat setelah penjaga lobi menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba tubuhnya memelintir dengan sendirinya. Tubuhnya sudah dikendalikan oleh demon pria itu. Tidak hanya penjaga lobi, bahkan kedua bawahannya mati seketika setelah demon itu membunuh mereka. Dia berjalan lalu bergumam, "Jadi, ruang kultivasi ini hanya untuk prajurit. Jangan-jangan energi dan aura itu dari prajurit manusia." Dia terus berjalan, mencoba mencari di mana kamar kultivasi tempat orang yang dia cari berada. Dia membuka setiap pintu yang dia lewati dan warrior yang ada di dalamnya bertanya siapa dia dan langsung dibunuh satu demi satu. Semua dibunuh olehnya tanpa terkecuali. Setelah memeriksa banyak ruangan dan membunuh warrior yang ada di dalamnya, pria itu berjalan dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berkata, "Di mana kau?" Sedangkan di tempat Eng berada, Eng masih sangat fokus dengan kultivasinya. Dia memejamkan matanya dan berkeringat seolah dia sudah melakukan hal yang sangat melelahkan. Dia bergumam, "Energi dan mentalku terkuras habis. Bertahanlah, tinggal sedikit lagi." Dia menyemangati dirinya sendiri, mencoba menyatukan 5 elemen yang sudah dia kuasai, dan tiba-tiba demon yang baru saja membantai semua warrior yang ada di tempat kultivasi tiba di depan ruangan Eng dan berhenti. Setelah berhenti di depan ruangan kultivasi di tempat Eng berada, demon itu berkata, "Sisanya cuma ini, besar sekali." Dia tersenyum, mengeluarkan aura di tangannya lalu berkata, "Prajurit manusia, terimalah salamku." Dia mengatakan hal itu sembari mengarahkan pukulannya ke arah pintu besar itu. Tapi tiba-tiba, tangan besar berwarna merah menembus pintu yang akan dipukul oleh demon itu. Dan boom, kedua tangan itu bertabrakan, membuat kepulan asap keluar dari tabrakan yang dahsyat itu. Merasakan tangannya tidak menghancurkan apapun, demon itu bergumam bertanya-tanya, "Hah, kenapa tidak jebol?" Dan sensasi ini, setelah demon itu melihat ke arah tangannya, dia dibuat sangat terkejut bertanya-tanya tentang apa yang baru saja dilihatnya. Sepotong tangan berwarna merah menembus pintu besar yang akan dihancurkannya, menabrakkan telapak tangannya kepada telapak tangan demon laki-laki itu. Dan saat demon itu sedang terkejut terdiam, tiba-tiba tangan merah itu mencengkram tangan demon itu, membuat demon itu berteriak, terdengar sangat kesakitan. Dan tiba-tiba demon yang ada di dalam tubuh Eng keluar menembus pintu besar ruang kultivasi di mana Eng berada. Melihat itu membuat demon yang mencari Eng terlihat sangat terkejut, tapi hanya terdiam. Demon yang mencari Eng terlihat sangat marah, mengeratkan giginya, juga terkejut. Dia berteriak berkata, "Kau, Demon motif 8, Crimson, kenapa kau ada di sini?" Merespon itu, Crimson Kingpin meremas tangan demon yang ada di depannya, lalu berkata, "Shh, diamlah." Hal itu membuat demon yang mencari keberadaan Eng terlihat sangat kesakitan. Dia mengerang dan sekali lagi Crimson berkata, "Diam." Dia sedang melewati fase yang sangat penting. Setelah mengatakan hal itu, Crimson memutar kepalanya, lalu berkata, "Aku sendiri menantikan evolusinya." Setelah mengatakan hal itu, Crimson membuat barir bulat di antara mereka berdua, lalu melanjutkan,
Mending aku pasang pelindung kedap suara. Di dalam pelindung kedap suara, Demon yang mencari Eng terbata-bata berkata, kau kan yang di legenda itu, Raja. Merespon itu, Crimson bertanya, Raja Crimson, legenda dan rumor. Tampaknya aku sudah terpatri dalam mitos semata. Mereka pasti hidup terlalu damai sekarang. Apa kau adalah bawahan dari Raja Amestis? Mendengar itu, membuat Demon itu terkejut, membelalakkan matanya, dan Crimson melanjutkan, bagaimana kekuatan pasukanmu sekarang? Apa bedanya dengan yang dulu? Setelah Crimson menanyakan hal itu, tiba-tiba Demon yang baru saja datang bersujud berteriak kepada Crimson berkata, benar, hamba adalah bawahan Raja Amestis. Para yang mulia adalah eksistensi terkuat di ras Demon, termasuk Anda, yang mulia Maharaja. Crimson mendengar itu, membuat Crimson menjadi tersenyum tipis. Dia bertanya, aku dengan kondisi dan statusku sekarang tentunya berbeda. Kau seharusnya cukup kuat sebagai jenderal pasukan Raja Amestis. Lalu dia melirik ke arah arena, tempat di mana Liu dan murid Demon yang ada di depan Crimson sedang bertarung. Melihat hal itu, Crimson bertanya, apakah ada demon lain di kota ini? Apakah itu semua pasukanmu? Merespon itu, demon itu yang masih bersujud di depan Crimson berteriak berkata, benar, itu adalah murid hamba. Hamba kesini untuk menguji kekuatannya. Para yang mulia memberikannya kesempatan untuk membuktikan kekuatannya. Jika dia berhasil, dia akan dikaruniai kekuatan dan akan berevolusi. Mendengar itu, Crimson tersenyum. Lalu dia bertanya, misi untuk membunuh prajurit manusia dan memusnahkan kota. Itu aturan yang aku tetapkan dulu. Sungguh menyenangkan rasanya, tapi kau tidak perlu ikut campur urusanku. Aku tak ingin diganggu siapapun. Mendengar itu, membuat demon yang bersujud kepadanya sangat terkejut. Sedangkan di dalam ruangan, Eng masih meneruskan kultivasinya. Cahaya yang mengelilingi Eng semakin terang dan terang. Lalu di luar, dengan tubuh gemetar yang masih bersujud, demon yang mencari Eng berkata, bukankah dia cuma prajurit manusia rendahan yang mulia? Apa orang itu benar-benar pilihanmu yang mampu memancarkan energi aneh sedahsyat ini? Menjawab itu, Crimson Demon tersenyum tipis dan berkata, dia adalah rahasia kecilku. Aku tak bisa membiarkanmu mengetahui keberadaannya atau melaporkannya kepada Raja Amestis maupun yang lainnya. Mendengar itu membuat demon yang sedang bersujud kepada Crimson terkejut, membelalakkan matanya penuh tanya di kepalanya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Crimson, aku mohon ampuni hamba, Raja Crimson. Hamba berjanji akan tutup mulut selamanya. Hamba adalah bawahan Raja Amestis. Tapi tepat setelah dia menghentikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba meledak. Darah-darah hijau terciprat di udara. Melihat itu, Crimson memejamkan matanya dan berdeham. Lalu berkata, dengan begini, sudah cukup. Dia memutar arah tubuhnya, lalu meneruskan, ada rahasia lain yang tidak boleh diketahui oleh dunia. Crimson Demon kembali ke dalam ruang kultivasi, menembus pintu besar yang sangat kokoh itu, meninggalkan mayat demon yang sial karena terlalu penasaran oleh energi seseorang.